Hai, minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Hai. Hari ini saya izin melakukan perkuliahan lewat video pembelajaran karena saya masih dalam keadaan yang tidak fit, efek dari vaksin kemarin. Jadi saya izin melakukannya lewat sidik daya, asinkronus. Hai. Hari ini kita belajar tentang Sukina mono wa nan desu ka? Atau terjemahannya hal yang disukai. Hai, untuk modulnya bisa di-download di Sidik Daya. Sudah saya masukkan di situ. Silakan di-download lalu disimak modulnya bersamaan dengan menyimak penjelasan saya ini ya biar lebih paham. Hai, langsung saja. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama siswa mampu memaparkan hal yang disukainya. Yang kedua, siswa mampu memaparkan hal yang tidak disukainya. Hai, untuk yang ketiga ini, siswa mampu menanyakan orang lain tentang hal disukai maupun tidak disukai orang tersebut. Besok kita insya Allah akan sinkronus. Jadi langsung praktek biar lebih paham. Hai, jadi hari ini fokus yang poin pertama dan kedua, yakni memaparkan hal yang tidak disukai maupun disukai. Silakan dibaca-baca modulnya juga. Hai. Nih, mite kangai masuk, lihat dan pikirkan. Dengan mengkorelasikan judul bab dan apa yang dipelajari kita hari ini dan gambar-gambar ini, minasan sudah terbayangkan maksudnya apa? Baik, jadi di sini ada gambar orang main voli, gambar orang main sepak bola, gambar buah-buahan, ada gambar hewan juga. Terus hubungannya apa dengan sukina mono atau hal yang disukai? Silakan dilihat dulu gambarnya dan coba cari korelasinya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Itu lanjut saja. Hai, mari dengarkan. Ini ada beberapa kosakata tertulis di modul juga. Ada beberapa kosakata yang berhubungan dengan hal yang disukai tadi. Hai, mari aja langsung dengarkan. Sports, pingpong, volleyball, badminton, tenis, basketball, soccer, silat, karate. Baik, sekali lagi. Sports, pingpong, volleyball, badminton, tenis, basketball, soccer, silat, karate. Baik, sudah 2 kali ya. Itu artinya bisa dilihat, bisa minasang lihat di modul, karena di sini saya cuma memasukkan huruf Jepang dan romajinya. Ini sports dari kata sport, karena apa? Kenapa pakai katakana? Karena kata serapan dari sport bahasa Inggris. Terus pingpong, ini mayoritas di sini pakai katakana ya. Jadi di sini banyak yang pakai berdasarkan kata serapan. Pingpong sudah jelaskan artinya apa? Pingpong. Bare boru ini agak beda dari volleyball. Apa artinya volley? Badminton juga sudah jelas artinya apa. Ini sudah walaupun tidak dikasih artinya sudah lumayan mengerti kan, soalnya dari apa pelafalan bahasa Jepangnya kan rada-rada karena serapan jadi rada-rada mirip bahasa Inggrisnya jadi lebih mudah. Tenis, tenis, basketball,
basket. Saka dari soccer, artinya sepak bola ya. Shirato dari olahraga pencak silat. Lalu ini satu-satunya yang pakai hiragana karate. Karate olahraga yang berasal dari Jepang ya, jadi tidak perlu diserapkan. Ya, yang kedua, kelompok yang kedua yakni kudamono atau ini translate-nya buah-buahan. Langsung saja dengerin. Kudamono, papaya, pineapple, banana, suika. Sekali lagi. Kudamono, papaya, pineapple, banana, suika. Artinya juga sudah dari modul minasang kan, tapi ini kudamono artinya buah-buahan, papaya dari papaya. Jadi papaya. Ini pakai papaya. Papaya. Lalu pineapple, ini P-nya double karena ada cu kecil ini. Jadi didobelkan pineapple dari pineapple bahasa Inggris, jadi masuk kata serapan. Banana juga dari bahasa Inggris, sudah sama kan bahasa Inggrisnya juga banana. Lalu suika, ini semangka. Kayak gitu. Suika, banana, lalu lanjut saja ke dobutsu, kelompok ketiga. Dobutsu, yakni artinya binatang. Langsung saja dengarkan audionya. Dobutsu, inu, neko, usagi, tori, saru. Sekali lagi. Dobutsu, inu, neko, usagi, tori, saru. Seperti ini sudah tertulis, dobutsu artinya binatang, lalu ini juga dari gambar, walaupun ini dari bahasa Jepang semua, maksudnya nggak ada yang serapan, tapi sudah jelaskan dari gambarnya ini artinya apa, di modul juga udah ada. Inu artinya anjing, neko artinya kucing, usagi artinya kelinci, tori burung, dan saru monyet. Sampai sini semoga paham dan tidak kesulitan mengucapkannya. Kalau misalnya pengen tahu cara mengucapkannya, tinggal replay video ini. Karena saya kan nggak ngasih PPT-nya di itu, nggak ngasih PPT-nya di Cetidaya. Jadi kalau mau belajar pengucapannya lagi, pengen dengar pengucapannya lagi, silahkan play video ini lagi. YouTube ada. Nah ini. Selanjutnya kan Minasong tadi sudah belajar tentang apa itu namanya, tentang kosakata. Ini silakan tulis dalam bahasa Jepang. Harusnya ngomong, tapi karena kita asinkronus, jadi silakan tulis di kolom komentar dalam bahasa Jepang. Kosakata 5 kosakata ini dalam bahasa Jepang di kolom komentar. Oh ya, ini sebagai absen juga karena absennya Minasang tidak masuk ke akun Sidik Daya saya. Jadi untuk backup-nya pakai berdasarkan komentarnya Minasang. Jadi kalau misalnya Minasang tidak berkomentar, berarti ya dianggap tidak hadir. Jadi tolong komen ya. Ini sama nanti ada lagi bentar. Hai, kita masuk ke pola kalimat. Silakan dilihat di modul untuk contoh-contohnya. Di sini saya menjelaskan, itu nanti dikasih contoh. Tapi yang tertulis di PPT cuma pola kalimat dan fungsinya saja. Jadi untuk lebih lengkapnya baca modul. Ya,
di modul sudah ada apa contohnya ini KB orang wa, KB halga skides atau amari skijanai des. Sukides ini untuk menyatakan suka. Amari sukijanai des untuk menyatakan tidak suka. Nah, ini digunakan untuk menyatakan hal yang disukai maupun tidak disukai. Jadi jangan sampai kebalik ya. Sukides itu artinya suka dan amari sukijanai des artinya tidak suka. Begitu. Jadi untuk seperti biasa kayak yang sebelum-sebelumnya yang kata benda orang dan kata benda hal begini fleksibel sesuai minasang mau menyebutkan orangnya siapa dan hal yang disukai apa. Ini hari ini fokus ke memaparkan kesukaan sendiri jadi masih pakai watashi wa atau kalau mau apa coba-coba pakai nama orang misalnya siapa Kagura-san atau siapa pokoknya selain watashi juga enggak apa-apa, malah bagus. Baik, KB orang wa KB hal. Jadi orangnya itu tergantung subjeknya mau orang siapa kayak mau watashi, mau temennya, mau siapalah, siapa. Pokoknya orang. Lalu halnya itu yang tadi kita pelajari kosakatanya. Jadi kan ada spotsu, ada dobutsu, ada apa satu lagi namanya kudamono. Ya kan sudah belajar banyak kosakata. Ini jadi misalnya ya watashi wa banana ga amari suki janai desu. Artinya berarti saya tidak suka buah pisang. Tuh. Jangan lupa ya, amari suki janai itu artinya tidak suka dan suki desu itu artinya suka. Jangan sampai kebalik. Hai, suki desu. Jadi misalnya watashi wa neko ga suki desu. Saya suka kucing, gitu contohnya. Sudah paham kan bedanya suki desu sama suki janai desu? Baik, gitu. Semoga sudah paham. Baca-baca lagi modulnya, sudah ada contohnya. Lalu ke yang kedua, yakni kelompok benda no. Nakade kelompok benda, kata benda halga ichibang suki desu. Ini untuk menyatakan hal yang paling disukai dalam suatu kelompok kata. Kalau yang dipelajari di sini, itu kan tadi, yang kita pelajari tadi, kelompoknya ada spotsu, ada dobutsu, ada kudamono. Ya, kalau minasang mau bikin contoh di luar kelompok-kelompok yang sudah dipelajari, malah bagus. Baik. Itu misalnya apa? Contohnya misalnya ya kudamono no naka de pineapple ga ichibang suki desu. Artinya di antara kelompok buah-buahan saya paling suka nanas atau lebih apa? Lebih simpelnya buah yang saya sukai adalah nanas gitu. Baik. Jadi kelompok bendanya itu yang tadi kita pelajari yang dobutsu, yang kudamono, yang spotsu, halnya itu yang ada di dalam mereka, ada di dalam dobutsu. Jadi kayak kalau dobutsu kan ada usagi, ada inu, ada neko. Kalau kudamono ada papaya, ada pineapple, ada banana. Kalau spotsu ada kayak saka, basket, toboru, sirato, ya yang sudah kita pelajari tadi. Kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya minasang mau bisa bikin contoh kalimat yang kosakatanya di luar yang sudah kita pelajari malah bagus. KB kelompok benda no. Nah, kadek. Jadi jangan sampai keliru ya. Kalau misalnya kelompok benda itu yang dobutsu, yang spotsu, yang kudamono itu pokoknya yang buah, misalnya buah olahraga, sayur, itu kan kelompok secara umum. Lalu yang ada di dalamnya kayak basket, toboru, bareboru,
karate. Itu kan kayak hal yang ada di dalam sports. Seperti papaya, pineapple, banana, suika itu hal yang ada di dalam Kodamono. Hai. Begitu. Coba saya bikin contoh satu lagi ya. Misalnya Dobutsu no naka de neko ga ichiban suki desu. Artinya hewan yang paling saya sukai adalah kucing. Itu. Jadi tinggal ganti kelompok benda sama halnya saja untuk ininya, terus nanti benda ini tidak usah diganti ya, cara menghafalkan yang gampang gitu ya. Jadi yang diganti cuma kelompok benda, kata bendanya aja yang diganti fleksibel sesuai minasang mau menyebutkan menggantinya dengan siapa atau menggantinya dengan hal apa sesuka hati minasang. Gitu. Hai, untuk penerapan yang sudah kita pelajari tadi, yang slide itu tulis dalam bahasa Jepang tadi, yang 5 kosakata dalam bahasa Indonesia itu tadi, silakan ditulis kolom komentar dan buatlah satu contoh kalimat berdasarkan pola kalimat yang telah dipelajari di kolom komentar. Jadi nanti di kolom komentar, sebutkan nama dan nomor absennya juga, biar lebih mudah mengabsennya. Jadi nama nomor absen, lalu kosakata, terjemahan kosakata yang ada di slide ini, Nihon de kakimashou, dan satu contoh kalimat berdasarkan pola kalimat yang telah dipelajari di kolom komentar. Minasang terserah mau mau bikin contoh kalimat ini yang sukides, sukijanai, atau ichibang sukides, terserah. Pokoknya minasang bikin satu contoh kalimat di antara pola kalimat ini. Satu aja, nggak usah masing-masing satu. Jadi milih. Minasang pengen bikin contoh kalimat yang mana di antara yang ini, di antara dua pola kalimat ini. Ditulis pakai romaji saja tidak apa-apa. Mempertimbangkan nggak semua anak punya keyboard itu ya, tulisan Jepang ya. Jadi silahkan tulis pakai romaji atau pakai hiragana, pakai huruf Jepang, hiragana katakana juga nggak apa-apa banget. Tapi pakai romaji juga nggak apa-apa. Untuk yang nggak punya keyboardnya barangkali gitu, ingat ya. Jadi ditulis nama nomor absen, terus yang ini sama yang ini di kolom komentar. Sebagai pengingat lagi, ini untuk absen minasang, karena absen minasang tidak masuk di sidik daya saya. Jadi yang tidak komen tidak dianggap masuk. Karena saya nggak tahu minasang mengikuti pelajaran atau tidak, karena absennya minasang tidak masuk di akun saya. Jadi kalau minasang nggak komentar, saya nggak tahu minasang ikut pelajaran saya atau tidak. Hai, gitu. Ini dapat dimengerti ya tugasnya. Nanti saya tulis lagi di sidik daya. Saya tulis lagi di laman sidik dayanya biar lebih jelas. Lalu shitsumon wa arimasu ka? Apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan WA Jabri saya. Jangan sungkan kalau mau bertanya. Malu bertanya sesaat di jalan, barangkali mengalami kesulitan dalam membuat pola kalimatnya atau belum mengerti kosakatanya. Oh ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau mau bikin contoh kalimat di luar kosakatanya di luar yang ada di modul atau yang sudah kita pelajari, tidak apa-apa, sangat tidak apa-apa. Jadi terserah mau minasang pakai apa, kata benda apa. Ya, enggak selalu terpaku di modul. Jadi silakan explore sebebas-bebasnya minasang. Baik.
Kalau begitu, Jugyo wa owarimashita. Arigatou gozaimasu. Hai, bertemu lagi besok insya Allah sinkronus. Dan semoga keadaan saya sudah membaik. Insya Allah sinkronus dan kita besok akan lebih belajar pola kalimat satu lagi dan lebih fokus ke prakteknya. Kayak gitu. Hai, terima kasih telah menyimak video ini. Otsukare sama deshita, ganbatte kudasai.